Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita jelajahi misteri dunia. Semua gigi rontok, tumbuh tumor besar, bahkan tulang masih terus bersinar setelah daging membusuk. Ini bukan film horor yang menegangkan atau mitos Cthulhu yang fantastis, tetapi kisah nyata yang benar-benar terjadi di Amerika Serikat pada awal abad terakhir. Puluhan bahkan ratusan buruh perempuan tewas dengan cara yang begitu aneh dan tragis. Tak disangka, tragedi mereka justru berawal dari sebuah terobosan ilmiah. Sumber dari semua ini terutama dari unsur kimia yang disebut radium yang akan menjadi tokoh dari cerita kita hari ini. Untuk diketahui, radium adalah sebuah unsur kimia yang mempunyai simbol Ra dan nomor atom 88. Radium berwarna hampir putih bersih, tetapi akan teroksidasi jika terekspos kepada udara dan berubah menjadi hitam. Wikipedia. Radium. Radium ditemukan oleh Marie Curie 1867 hingga 1934 pada tahun 1989 dan pemenang hadiah Nobel 2 kali, yakni fisika pada 1903 dan kimia pada 1911. Pada awal abad ke-20, seiring studi mendalam tentang radium, peneliti menemukan ternyata radium dapat menghancurkan sel kanker. Temuan ini sontak membuat heboh di dunia medis, dan segera media maupun kaum kapitalis seakan mendapatkan peluang untuk menumpuk pundi-pundi uang lagi dengan kampanye bahwa radium dapat menyembuhkan kanker dan aneka penyakit, menjadi judul berita utama saat itu. Di bawah promosi media dan kaum kapitalis, radium telah berubah dari kandidat baru di bidang medis menjadi produk perawatan kesehatan terbaik, dan dengan demikian obat ajaib yang lebih sakti dari Viagra pun lahir. Apa itu ginseng, ganoderma atau jamur sejati, tanduk beludru dan sebagainya? Kami bangsa Amerika tidak mengenal produk kesehatan ala Tiongkok ini. Harus percaya pada sains, hanya menggunakan radium. Coba lihat, ia bahkan bisa bersinar hijau di malam hari. Jelas ini adalah obat ajaib, bukan? Segera pasar AS pun dibanjiri berbagai produk radium, seperti krim radium, pasta gigi radium, minuman radiator, bahkan pakaian dalam dan kondom dari radium. Mereka yang pernah menggunakannya mengatakan produk yang mantap. Tetapi unsur kimia radium termasuk dalam unsur periode 7 dalam tabel periodik unsur kimia. Satu kalimat dapat menyimpulkan bahayanya, yaitu radioaktif yang kuat. Kita tahu, dampak radiasi dari stasiun pangkalan sinyal hanya ada di lingkaran teman. Tetapi meski dalam lingkaran teman juga, dampak radiasi yang mengerikan masih terlalu konservatif bagi radium. Jika radium masuk ke dalam tubuh manusia, tubuh kita akan menyerapnya terlebih dahulu sebagai kalsium, tetapi ia tidak dapat memperkuat tulang seperti kalsium. Sebaliknya justru akan merusak struktur tulang. Tulang yang awalnya keras akan menjadi rapuh seperti keripik kentang. Probabilitas patah tulang mungkin akan lebih sering daripada pilek, apalagi tahap penurunan radium berlangsung selama ratusan tahun. Ketika radium meresap ke dalam tubuh manusia, di mana meski isi daging dari sekian banyak orang yang mati membusuk karena radium, tulang mereka akan tetap bersinar hijau. Oleh karena itu, meski dalam bidang kedokteran sekalipun, pengoperasian radium harus sangat hati-hati. Jika tidak, pasien bisa saja meninggal karena efek samping radium dari akibat pengobatan yang berlebihan. Terkait bahaya radium ini, sebenarnya sudah terlihat sejak awal abad ke-20. Pada tahun 1903, berdasarkan pengalaman penelitiannya, Marie Curie pernah memperingatkan pengembang radium untuk semaksimal mungkin menghindari kontak langsung dengan radium. Jika tidak, akan menyebabkan kerusakan permanen. Tetapi pengembang radium memiliki garis bawah moral yang fleksibel. Selama tidak ada bukti yang jelas, semuanya hanyalah rumor yang tidak nyata. Radium terus dijual dan terus meraup pundi-pundi uang. Lagi pula pada abad terakhir, kaum kapitalis mampu membayar angkatan laut, sementara sulit bagi konsumen untuk memberikan ulasan buruk. Di bawah promosi iklan yang luar biasa, kaum wanita kelas menengah berharap mereka bisa memiliki sekaleng krim radium untuk mudah kembali. Sedangkan kaum perokok kronis berharap rokok radium dapat mengurangi risiko kanker paru-paru,
menggunakan elemen radioaktif untuk mengurangi resiko kanker. Masuk akal juga kalau direnungkan, tetapi sulit untuk memastikan apakah pada akhirnya nanti mereka akan mati karena kanker atau radioaktif terlebih dahulu. Satu-satunya yang patut disyukuri adalah karena kelangkaan radium dan spekulan dari para pedagang, harga radium pun meroket. Pada tahun 1915, harga jual 1 gram radium setara dengan $150.000 AS atau sekitar 2,7 miliar rupiah saat ini. Namun sebagian besar produk radium yang populer saat itu hanya memanfaatkan gimmick dari radium. Tapi siapa yang bisa mengira suatu saat tidak akan menjual produk palsu? Tentu saja, kaum berada yang tidak kekurangan uang masih bisa memilih untuk mengkonsumsi produk asli. Saat itu, ada seorang pengusaha Amerika bernama Eben Byers yang lulus dari Yale dan memenangkan kejuaraan golf di usia muda. Dia juga memiliki grup baja dalam keluarganya, dan dia adalah sosok orang yang sederhana. Pada suatu malam di bulan November 1927, dia jatuh dari ranjang kereta pribadinya dan 1 tulang patah di lengannya. Dia telah mengundang banyak dokter, dan meskipun tulangnya yang patah telah disambung kembali, namun nyeri yang dirasakan tetap saja menyiksa batinnya. Lalu untuk menghilangkan rasa nyerinya, dia mulai mencari obat kemana-mana. Pada saat itu, kebetulan muncul radiator, yaitu air suling yang mengandung 2 zat radioaktif, radium dan mesothorium. Karena merupakan puncak kepopuleran radium pada waktu itu, dia pun membeli beberapa botol dan mencobanya. Dan ajaib, dia tidak merasa sakit lagi setelah meminumnya. Sejak itu, dia pun minum beberapa botol setiap hari atau total sekitar 1.400 botol suplemen radium selama 5 tahun berturut-turut. Setiap botol suplemen radium mengandung sekitar 56 gram radium. Tanpa disadari radium itu meresap ke dalam tulang, dan energi radioaktif yang kuat menembus tulangnya, hingga akhirnya rahang Eben penuh dengan lubang dan langsung jatuh begitu disentuh. Akhirnya kecanduan Eben pada radium pun membuat nyawanya melayang. Sayangnya selama bertahun-tahun, radium itu menyebabkan sejumlah besar radiasi ke tulang Eben. Tulang tengkoraknya mulai berlubang, juga kehilangan sebagian besar rahang, sekaligus menderita siksaan berbagai penyakit tulang. Hingga akhirnya ia pun tewas secara tragis pada 31 Maret 1932. Ketika Eben dimakamkan, dia ditempatkan di peti mati yang disegel timah untuk menghalangi radiasi dari tulangnya. Sekarang orang-orang baru menyadari akan bahaya radium. Namun kisah radium belum berakhir sampai di sini. Jika kematian Eben adalah tragedi yang lahir dari kurangnya pemahaman manusia tentang radium, maka kisah orang-orang berikut ini benar-benar bisa disebut era tragedi. Masih ingat dengan puluhan hingga ratusan pekerja perempuan yang disebutkan di awal video? Selama Perang Dunia Pertama, di mana karena tentara sangat membutuhkan jam tangan bercahaya, banyak pabrik di industri radium merekrut pekerja wanita untuk memproduksi jam tangan. Prinsip kerja pancaran cahaya di waktu malam pada jam tangan itu karena menggunakan seng sulfida dan garam radium sebagai lapisan pada permukaan jam. Para pekerja wanita perlu mengoleskan cat satu demi satu pada tampilan jam tersebut. Saat itu, pekerja wanita dibayar rata-rata 1,5 sen untuk sebuah tampilan jam dan bisa mendapatkan hingga $3,75 sehari. Dibandingkan dengan pendapatan pekerja wanita di pabrik pada periode yang sama, upah pekerja wanita di pabrik jam bercahaya lebih dari 3 kali lipat dari upah mereka yang bekerja di pabrik lain. Tetapi tentu saja ada perangkap di balik pendapatan yang begitu tinggi ketika itu. Pada hari pertama kerja, pekerja wanita sempat bertanya kepada manajer pabrik, tetapi sang manajer meyakinkan sambil menepuk dada bahwa itu tidak berbahaya. Untuk meningkatkan efisiensi, manajer pabrik bahkan mendorong para pekerja wanita itu untuk menjilat ujung kuas yang bercabang dengan lidah mereka. Dan karena sebagian besar pedagang mempromosikan manfaat radium, apalagi manajer pabrik juga dengan yakin memastikan keamanannya, para pekerja wanita pun menjilat kuas bernoda radium dengan lidah mereka tanpa curiga, sehingga tanpa sadar menelan racun sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, nasib buruk pun menimpa para pekerja perempuan yang malang ini. Pada tahun 1922,
seorang pekerja wanita bernama Mali Mejia pertama kali mengalami gejala. Mali yang baru berusia 24 tahun kehilangan semua giginya. Tulang gigi dan seluruh rahangnya tumbuh menjadi kista besar. Mali seketika kehilangan setengah tulang rahangnya ketika dokter gigi yang menanganinya menyentuhnya dengan lembut. Beberapa bulan kemudian, Mali kehilangan semua rahangnya dan meninggal dalam penderitaan di bawah siksaan sakit yang tak tertahankan dan muntah darah yang parah. Kematian Mali seakan memicu reaksi berantai. Di tahun-tahun berikutnya, para pekerja perempuan ini silih berganti mengalami masalah fisik. Jika bukan patah tulang yang misterius, pasti cedera tulang belakang atau bahkan ada yang mengalami kaki panjang dan pendek. Dan untuk mengakhiri masalah, hampir semua perusahaan radio memilih ala kadarnya terhadap kecurigaan buruh perempuan. Mereka menyewa dukun untuk membodohi para pekerja perempuan atau menyalahkan kepada korban yang meninggal, mengatakan bahwa mereka tertular berbagai jenis penyakit aneh karena kelakuan mereka yang tidak senonoh dalam kehidupan pribadi mereka. Untuk memusnahkan bukti, mereka bahkan membayar orang untuk mencuri tulang korban yang bersinar akibat keracunan radium. Di mana ada penindasan, di situ ada perlawanan. Pada tahun 1927, pekerja wanita New Jersey, Grace Pryor dan 4 rekannya secara resmi menggugat majikan mereka, United States Radium Corporation. Di bawah payung hukum, perusahaan-perusahaan radium ini akhirnya mulai berdialog dengan para pekerja perempuan radium. Namun kisah yang tragis itu berarti akan ada akhir yang memilukan. Karena perusahaan radium sengaja menunda gugatan, para buruh perempuan yang tahu waktunya hampir habis terpaksa memilih penyelesaian di luar pengadilan. Setelah masing-masing dari mereka yang selamat menerima $10.000 AS sebagai kompensasi dan subsidi terkait, mereka harus menanggung siksaan penyakit dan pulang ke rumah sambil menunggu kematian dengan tenang. Bagaimanapun, akhir yang bahagia dalam novel hanyalah peristiwa dengan setitik kecil kemungkinan dalam kenyataan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.